Banyaknya permohonan maaf lahir batin yang berseliweran, baik di ranah privat maupun ranah publik. Gawai elektronik, media sosial, televisi, plakat di jalan, spanduk di RT atau perumahan, semua menyampaikan permohonan maaf lahir batin. Ya, secara pribadi saya merasa nggak ada yang salah dengan hal tersebut. Saya menikmati suasana kekeluargaannya. Saya juga senang kalau setiap orang saling memaafkan, apalagi kalau kita saling minta maaf dalam suasana silaturahmi bersama keluarga. Dan dalam hubungan antar manusia, rekonsiliasi itu tidak hanya menyenangkan tetapi juga membahagiakan. Dari sisi moral, meminta maaf juga merupakan perbuatan yang terpuji. Karena disadari atau tidak, tindakan yang kita lakukan di ruang publik pasti membawa pengaruh tertentu untuk orang lain, tidak peduli sekecil apapun. Lalu yang jadi pertanyaan saya adalah, ketika kita meminta maaf, pernahkah kita berpikir lebih dulu bahwa sebagai peminta, apa yang kita inginkan dari pihak lain bisa saja tidak dikabulkan? Bagaimana jadinya kalau kita mengulurkan tangan meminta ampun atas kesalahan, lalu pihak yang dimintai maaf tidak menyambut uluran tangan kita dan lantas mengatakan tidak? Ya, tentu kita bisa mereka banyak penjelasan ya. Tidak memaafkan itu menjadi dosanya, bukan dosa kita. Yang penting adalah mohon maaf pada Tuhan dan Ia senantiasa memaafkan. Yang penting berupaya dulu, hasil belakangan, dan lain sebagainya. Namun bukan penjelasan hipotesis semacam itu yang hendak saya bidik lewat pertanyaan tersebut. Pengandaian ini tidak saya ajukan pertama-tama supaya dijawab, tetapi supaya mengajak kita berpikir lebih dalam soal cara kita memosisikan diri sebagai peminta maaf. Karena ritual lebaran ini barangkali sudah diulang selama puluhan bahkan mungkin ratusan tahun di tradisi Indonesia, saya kira masuk akal untuk menduga bahwa kebiasaan ini barangkali atau jangan-jangan telah jatuh ke dalam yang namanya formalitas. Artinya suatu tindakan dilakukan karena memang begitulah adanya. Ini menjadi masalah karena itu artinya ketika suatu tindakan menjadi formalitas, kita kehilangan tujuan dari tindakan tersebut, apalagi bagaimana melakukannya dengan baik. Lalu lantas pertanyaannya adalah, bagaimana cara meminta maaf yang baik? Yang saya usulkan adalah, ketika kita mengucapkan mohon maaf lahir batin, ya fokuslah pada bagian mohon dan bukan maaf lahir batin. Secara enteng hanya melihat maaf lahir batin malah hanya akan memberi kita iming-iming mengenai nikmatnya buah pengampunan, yaitu penghapusan dosa. Sebaliknya, memusatkan diri pada kata mohon justru akan memosisikan kita untuk menjadi rendah hati, karena lewatnya kita sadar bahwa dalam hubungan dengan manusia lain, kita bukanlah pemilik ampunan. Apalagi saya cukup yakin bahwa kerendahan hati sepertinya juga termasuk dalam keutamaan agama, sehingga fokus pada kata mohon justru akan mengembalikan ibadah pada amalannya, bukan sebatas kepada ritualnya.